أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Sadaqallahul azim. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali di BCA di Pak Sunarno di Kota Baru, Deriorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quran ini. Mudah-mudahan dengan kita membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat, ayatnya 113. Dalam ayat ini dijelaskan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dijelaskan bahwa tanpa karunia dan nikmatnya kepada Nabi, tentulah golongan yang berhasrat untuk menyesatkan beliau akan berhasil. Di antara karunia dan rahmat Allah itu ialah pemberitahuannya kepada Nabi tentang perbuatan Tu'mah dan kerabatnya. Berkat adanya pemberitahuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan petunjuknya, gagallah rencana Bani Ubairik dan pendukung-pendukungnya itu. Seandainya rencana golongan itu terlaksana, tentulah Nabi harus menyediakan waktu dan tenaga untuk mengatasinya. Padahal di hadapan beliau amat banyak perkara dan tugas yang lebih penting yang memerlukan tenaga dan pikiran. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan Rasulnya dipermainkan oleh orang-orang yang rusak akhlaknya. Mereka sebenarnya menyesalkan diri mereka sendiri karena mereka bertambah jauh dari jalan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun mereka tidak dapat mempersulit Nabi karena beliau dalam menetapkan putusan tidaklah mengikuti hawa nafsu. Beliau bertindak sesuai dengan kenyataan yang ada. Tidaklah terlintas di hati beliau bahwa keadaan yang sebenarnya berlawanan dengan laporan yang beliau terima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Dengan rahmat dan karunia Allah, Nabi telah terpelihara dari membuat keputusan yang tidak benar. Selanjutnya diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan anugerahnya kepada nabinya dengan menurunkan Al-Quran dan Al-Hikmah untuk dipergunakan dalam menetapkan suatu keputusan. Dia mengajarkan kepadanya apa yang tidak diketahuinya sebelumnya. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sangat besar karena beliau diutus kepada seluruh umat manusia untuk sepanjang masa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita lihat di surat 68, namanya surat Al-Qalam, ayatnya ayat 4. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ayat ini memperkuat alasan yang dikemukakan ayat di atas dengan menyatakan bahwa pahala yang tidak terputus itu diperoleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sebagai buah dari akhlak beliau yang mulia. Pernyataan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau mempunyai akhlak yang agung, merupakan pujian Allah kepada beliau
yang jarang diberikannya kepada hamba-hambanya yang lain. Secara tidak langsung ayat ini juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan orang musyrik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau adalah orang gila, merupakan tuduhan yang tidak beralasan sedikit pun. Karena semakin baik budi pekerti seseorang, semakin jauh ia dari penyakit gila. Sebaliknya, semakin buruk budi pekerti seseorang, semakin dekat ia kepada penyakit gila. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau adalah seorang yang berakhlak agung sehingga jauh dari perbuatan gila. Ayat ini menggambarkan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, sebagai seorang yang berakhlak mulia. Beliau diberi tugas menyampaikan agama Allah kepada manusia agar dengan menganut agama itu mereka mempunyai akhlak yang mulia pula. Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia dari manusia." Riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sifat mulia. Si adalah sidik, fa adalah fatonah, a adalah amanah, dan t-nya adalah tablik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat-sifat yang mulia ini sehingga kita akan menjadi pribadi yang baik, keluarga yang baik, dan umat yang baik, sehingga bisa memimpin diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi NKRI ini sebagai bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila dia berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, para pecinta Al-Quran yang sudah wafat, para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid semuanya yang sudah wafat, juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.